116 istriku juga bermargamu. Relasi Amanda Mu dan James Gu tidak terlalu dekat, tidak terlalu mengenal orang seperti apa James Gu. Tapi rumor yang beredar di internet, James Gu adalah seorang playboy yang standar. Berganti pasangan seperti berganti pakaian, gosipnya dia memiliki banyak sekali pacar, tapi kebanyakan hanya foto yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi, sampai sekarang, hanya gosip tentang James Gu yang banyak beredar. Tapi sama sekali belum pernah mengakui siapa pacar yang sebenarnya. Tapi karena James Gu membantu Ricky Mo membohongi Amanda Mu, juga karena hubungannya dengan Lucy Sen rumit, Amanda Mu terhadap James Gu juga tidak memiliki kesan yang baik. Meskipun begitu, Amanda Mu juga tidak ikut-ikut Lucy Sen memaki James Gu. Dia kembali melihat foto itu, menganalisa secara detail dengan Lucy Sen. Foto ini diambil di depan pintu Jade Imperial, pada malam hari. Ini menunjukkan kalau dari awal ada orang yang mengawasi James Gu. Kekuasaan James Gu di dunia entertainment, biasanya tidak ada media yang berani sembarangan menulis berita tentang dia, tidak berani sembarangan membuat masalah dengannya. Kalau memang seperti ini lalu apa maksudnya? Nada suara Lucy Sen kembali datar, dia memang benar-benar membawa dua orang perempuan ke klub bermain selama semalam tidak keluar. Amanda Mu merasa yang dikatakan Lucy Sen benar. Dia tidak tahu dulu apa yang pernah terjadi antara Lucy Sen dengan James Gu. Tapi dia tahu, Lucy Sen dan James Gu, mereka berdua saling tidak bisa melepaskan. Kalau tidak, James Gu tidak akan setiap kali bertemu dengannya. Mencari informasi tentang Lucy Sen juga tidak akan karena berita ini menelepon James Gu dan memakinya. Begitu berita tentang James Gu muncul, warganet yang suka menggosip mulai ramai membicarakan. Akun Weibo James Gu dipenuhi dengan banyak sekali komentar. Sekarang Direktur Gu sudah hebat dalam urusan karir dan percintaan. Kalau kamu punya kemampuan, akui siapa pacar kamu. Tidak takut sakit. Direktur Gu, bagaimana untuk bisa bergabung dengan media sending? Aneh, ternyata kali ini bukan artis wanita. Kalian semua datang ke sini meramaikan suasana. Apa kalian lupa masalah tentang perusahaanmu? Sekalian menambahkan topik, tagar pabrik gelap perusahaanmu. Beberapa komentar di atas diikuti dengan banyak sekali balasan. Aku rasa masuk akal. Jadi, bos kita, Direktur Gu membantu orang lain menanggung beban. Kalau memang benar demikian, perusahaanmu rendahan sekali. Direktur Gu yang malang. Amanda Mu melihat komentar-komentar ini, melihat keurutan topik utama, ternyata topik mengenai pabrik perusahaanmu sudah tidak ada lagi. Amanda Mu men-screenshot komentar-komentar itu dan mengirimkan ke Lucy, kemudian mengirim lagi pesan, kalau kamu benar-benar peduli, kenapa tidak mendengar dulu penjelasan James Gu? Meskipun dia tidak terlalu mengenal James Gu, tapi dia mengenal Lucy Sen. Lucy lebih tua 2 tahun darinya, dia mengenal Lucy Sen sejak SMA sampai sekarang, sudah berlalu 6 tahun. Selama 6 tahun ini, yang mengejar Lucy Sen banyak sekali, banyaknya sampai tidak bisa dihitung, di antaranya laki-laki yang memiliki latar belakang keluarga yang baik, ekonomi keluarga yang baik dan karakternya juga baik. Tapi Lucy Sen sama sekali tidak pernah tersentuh oleh salah satu dari mereka. Dulu Amanda Mu tidak terlalu mengerti, kemudian setelah melihat tatapan Lucy Sen terhadap James Gu, akhirnya Amanda Mu mengerti. Kalau di hati seseorang sudah ada yang menempati, meskipun ada orang lain yang lebih baik, tetap saja orang itu tidak bisa masuk. Dengar penjelasan apa, laki-laki buaya darat itu. Meskipun Lucy Sen masih memaki James Gu, tapi nada bicaranya sudah melembut. Saat jam pulang kerja, Donisi kembali datang menjemput Amanda Mu. Charles Mo juga ada di dalam, dia mungkin terlebih dahulu menjemput Charles Mo, kemudian baru menjemput Amanda Mu. Kak Amanda Mu, Charles Mo melihat dia, hanya menyapa sebentar, kemudian membenamkan kepala mencari sesuatu di dalam tasnya. Sambil mengeluarkan buku catatan dari dalam tas, sambil membuka kalkulator di telepon genggam, sedang menghitung sesuatu. Apa yang sedang kamu lakukan? Amanda Mu sedikit penasaran menoleh melihat dia, melihat buku catatan yang dia ambil adalah buku PR murid SD. Charles Mo segera memasukkan buku catatan ke dalam tasnya, berkata kepadanya dengan misterius, kamu jangan beritahu kakak sepupuku. Beritahu apa ke kakak sepupumu?
Amanda Mu bertanya, untuk apa kamu membawa buku PR murid SD? Aku cari uang, aku bantu mereka mengerjakan PR, satu buku 200.000. Masih bisa cari uang dengan cara seperti ini. Amanda Mu menghabiskan waktu selama 3 detik, menerima pesan ini, kamu sangat kekurangan uang. Kakak sepupu memotong uang jajan, aku tidak punya uang untuk bermain game. Charles Mo mengatakan dengan raut wajah yang sedih. Kemudian dia dengan sedikit kebingungan bertanya kepada Amanda, sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dan kakak sepupu? Meskipun aku tahu ada hal rumit di antara kalian berdua, tapi sampai sekarang aku tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi pada kalian. Lagi pula aku terus merasa kalau kakak sepupu sangat membenci aku, dulu meskipun dia sangat tegas terhadapku, tapi tidak akan memotong uang jajanku. Hehe, bukannya karena kemunculan Charles Mo, membuat rencana Ricky Mo berantakan, menggagalkan kebohongannya. Bisa dikatakan, Amanda Mu harus berterima kasih kepada Charles Mo, kalau tidak sampai sekarang Amanda Mu tidak mungkin tahu kebenarannya. Tapi, urusan orang dewasa seperti ini, tidak perlu memberitahu Charles Mo. Amanda Mu menepuk Charles Mo, kalau memang kekurangan uang bisa minta sama aku. Charles Mo melambaikan tangan, raut wajahnya meremehkan, kamu juga tidak menghasilkan banyak uang. Amanda Mu melirik ke dalam tas Charles Mo yang dipenuhi dengan buku PR yang tebal-tebal, kira-kira ada 10 buku, bisa dikatakan dalam sehari dia bisa menghasilkan 2 juta. Kalau dibandingkan seperti ini, Amanda Mu memang tidak bisa menghasilkan uang sebanyak Charles Mo. Apa murid SD sekarang uangnya banyak sekali. Membantu mengerjakan PR bisa memberikan 200.000. Charles Mo menganggukkan kepala, belakang sekolah kami adalah sekolah SD elit. Amanda Mu, kemiskinan membatasi pemikirannya. Begitu kembali, Charles Mo langsung masuk ke kamarnya sendiri, mulai mengerjakan pekerjaan mencari uang. Amanda Mu kembali ke kamar menulis skrip, Charles Mo yang masih kecil bisa mencari cara untuk mencari uang, dia juga tidak boleh menyia-nyiakan kemampuan yang dia miliki. Akhir-akhir ini dia menulis satu skrip tentang cerita misteri, Lucy Sen menunggu sampai dia selesai menulis, setelah itu membantu dia menghubungi sutradara dan perusahaan untuk menanyakan apakah mau membeli skrip yang dia tulis. Dia tidak akan bertahan lama di perusahaanmu. Baru menulis sebentar, dia tidak ada inspirasi lagi, berdiri dan keluar dari kamar. Tidak tahu kapan Ricky mau kembali, sedang bersama dengan James Gu di ruang tamu membicarakan sesuatu. Amanda Mu tidak memiliki kebiasaan mencuri dengar pembicaraan orang lain, membalikkan badan mau kembali ke kamar, tapi kemudian secara tidak sengaja mendengar perusahaanmu, 2 kata ini. Dia menghentikan langkahnya, berjalan kembali, pelan-pelan mendekat, mendengar James Gu berkata dengan nada yang marah, keluargamu gila semua ya. Di saat seperti ini tidak menyelesaikan masalah, membayar orang menarik aku masuk ke dalam masalah mereka, ingin mengalihkan perhatian orang-orang, menjadikan aku sebagai tameng mereka. Otaknya bermasalah. Kamu jangan halangi aku mau membunuh mereka. Oh, Ricky menjawab dengan datar, berkata, istriku juga bermargamu. Rasa antusias James Gu barusan mendadak hilang, dia berdeham dan berkata, anggota keluargamu selain Amanda Mu, semua otaknya bermasalah. 117 kamu tidak ingin aku ikut campur, aku tidak peduli. Ricky Mo tidak menghiraukan kemarahan James Gu, dia membalikkan kepala melihat ke arah Amanda Mu, seperti akan berlari menangkap dia. Amanda Mu membalikkan badan akan pergi. Langsung dipanggil olehnya. Amanda Mu. Amanda Mu menoleh melihat dia, menunjukkan senyum yang dipaksakan, kalian lanjutkan, aku hanya lewat. Selesai dia bicara, lalu berjalan melewati mereka, pergi ke dapur mengambil air minum. Saat keluar, Ricky Mo dan James Gu, mereka berdua tidak berbicara lagi. Sebaliknya James Gu melihat dia dengan tersenyum, Amanda, apa Lucy Sen menelepon kamu? Iya, Amanda menuangkan air ke dalam gelas berjalan sampai ke hadapan mereka, duduk di sofa. James Gu mendengar Amanda berbicara seperti ini, matanya berbinar. Tapi, ucapan Amanda Mu berikutnya, membuat sinar di matanya redup lagi. Dia berkata kepadaku, kamu seorang laki-laki buaya darat. Amanda Mu berbicara sambil tersenyum, penampilannya tidak seperti ingin menyerang. Tapi James Gu yang mendengar merasa tidak baik.
Aku adalah korban. Aku tidak melakukan apa-apa dengan dua wanita itu. Hari itu aku sedang, James Gu tiba-tiba berhenti berbicara. Dia menengadahkan kepala melihat Ricky Mo sekilas, kemudian menutup mulutnya kembali. Hari itu aku minum terlalu banyak. Langsung menginap di Jade Imperial, tidak bermalam dengan dua wanita itu. Kamu jelaskan sendiri pada Lucy Sen. Amanda melihat James Gu dengan tatapan yang dingin. James Gu mengerutkan kening, tapi dia tidak mengangkat teleponku. Kamu bisa pergi mencari dia, kamu seharusnya tahu di mana dia berada. Kalau sampai kesalahpahaman kecil seperti ini saja kamu tidak bisa menjelaskan. Lebih baik jangan terus mengikuti dia. Amandamu tidak berencana bicara banyak, meneguk air, mau beranjak pergi. Ricky Mo yang dari tadi diam. Tiba-tiba mengulurkan tangan mengambil gelas dari tangannya, kemudian meneguknya juga. Air itu, tadi aku minum. Amandamu melihat Ricky Mo sudah meneguknya, kembali menelan ucapan terakhirnya, wajahnya memerah. Dia tidak bermuka tebal seperti Ricky Mo, apalagi di depan orang lain. Amandamu tidak mengambil gelasnya, langsung membalikkan badan kembali ke lantai atas. James Gu melihat dia naik ke lantai atas, kemudian berkata kepada Ricky Mo, kenapa dulu aku tidak merasa ucapan Amandamu tajam seperti ini? Tidak menunggu Ricky Mo berbicara, dia kembali berbicara sendiri, nada bicara yang seperti ini, hampir mirip sepertimu. Jangan sembarang bicara, pergi cari artis kecilmu itu. Selesai Ricky Mo berbicara, dia juga akan beranjak dan naik ke lantai atas. James Gu kehabisan kata-kata, tidak suruh aku tinggal makan di sini. Ricky Mo dengan wajah tanpa ekspresi membalikkan kepala melihat dia, pergi. Pagi tadi dia makan mie yang asin sampai terasa pahit itu, juga tatapan Charles Mo. Sejak Amandamu tahu kalau dia adalah Ricky Mo, Amandamu tidak lagi bersikap baik kepadanya, jangan katakan mau memasak. Dia saja tidak ada jatah makan, James Gu mau numpang makan. James Gu tidak tahu bagaimana dirinya membuat Tuan Muda Mo marah, tapi sekarang dia ada urusan yang lebih penting yang harus dilakukan, tidak ada waktu membuat perhitungan. Ricky Mo kembali ke kamar, melihat Amanda duduk di sofa dengan membawa laptop. Dia mengenakan headset, matanya berkedip-kedip melihat layar laptop, seperti sedang menonton film. Ricky Mo berjalan menghampiri, memiringkan badan melihat sekilas, melihat film yang ditonton Amandamu adalah film yang diperankan oleh Peter Shi. Dengan raut wajah yang dingin, dia menutup laptop Amandamu. Amandamu melepas headset, bertanya, apa yang kamu lakukan? Dia seperti ingin marah, tapi kembali mengurungkan niatnya, meskipun raut wajahnya tidak ada perubahan, tapi dari sorot matanya masih terlihat sedikit kemarahan. Kelihatannya, sedikit imut. Ricky Mo menyeringai, menahan tawa melihat dia, kamu sudah dengar semua. Amandamu berpura-pura bodoh, dengar apa? Berita tentang James Gu, keluargamu sengaja membayar orang membuat berita itu, pengaruh James Gu di dunia entertainment tidak kecil, tujuan mereka untuk mengalihkan perhatian publik, agar berita tentang perusahaanmu hilang. Nada bicara Ricky Mo pelan, berbicara dengan tenang, tapi pandangannya menatap Amandamu lekat-lekat, memperhatikan respon Amandamu. Siapa yang melakukan? Amandamu berpikir kemudian berkata, Siskamu. Keluargamu selain Siskamu yang bertindak sembrono, dia tidak terpikir siapa lagi. Meskipun James Gu orang di dunia entertainment, tapi Sengding Media adalah kepala di industri dunia hiburan, lebih kuat berlipat-lipat dibanding perusahaanmu. Orang seperti dia, dijadikan orang sebagai tameng, bagaimana mungkin bisa dengan mudah melepaskan perusahaanmu begitu saja? Ucapan James Gu tadi, dia juga sudah mendengar. Ricky Mo tidak mengatakan ya atau tidak, nada bicaranya serius, apa kamu mau aku membantu perusahaanmu melewati masa sulit? Apa maksud kamu? Amandamu merasa ada maksud di balik ucapan Ricky Mo ini. Kalau kamu ingin aku membantu, aku akan membantu. Kalau kamu tidak ingin aku ikut campur, maka aku tidak akan peduli. Ricky Mo menunjukkan senyum yang penuh arti, tidak ada keraguan di sorot matanya. Amandamu terus merasa paras Ricky Mo lebih dari orang pada umumnya, di dunia entertainment sedikit yang memiliki paras lebih tampan dari Ricky Mo, anggap saja ada, kualitasnya pasti tidak lebih dari Ricky Mo. Dilihat Ricky Mo dengan tatapan seperti itu, dalam sekejap Amandamu menjadi bengong.
Ricky Mo mulai menggoda Amanda Mu lagi. Hanya dengan ucapan Amanda Mu, Ricky Mo benar-benar akan melakukan. Mereka berdua terus saling berpandangan seperti ini, tidak ada yang lebih dulu membuka pembicaraan, juga tidak mengalihkan pandangannya. Sampai terdengar suara pintu diketuk, "Tuan muda, Nyonya, silahkan makan." Amanda tersadar dari lamunannya, menggigit bibitnya, berkata, "Aku mau kamu membantu perusahaanmu." Baik. Tidak ada keraguan, Ricky Mo memberi dia jawaban yang pasti. Amanda Mu bukan tulus ingin membantu perusahaanmu, dia hanya tidak percaya dengan ucapan Ricky Mo. Membantu perusahaanmu, tidak ada keuntungan baginya, sebaliknya membantu perusahaanmu adalah sesuatu yang merepotkan dan menghabiskan tenaga saja. Orang yang pintar tidak akan mau melakukan hal ini. Setelah Ricky Mo menyanggupi membantu perusahaanmu, dengan cepat dia segera bertindak. Terlebih dahulu, dalam sekejap semua berita negatif tentang perusahaanmu hilang, beberapa perusahaan yang ingin bekerja sama dengan perusahaanmu kembali memiliki niat ingin bekerja sama. Hanya dalam waktu sebentar, perusahaanmu kembali ke posisi awal. Bahkan sampai ada orang yang berinisiatif datang untuk menanamkan modal. Amanda Mu melihat dengan jelas semua ini, suasana hatinya menjadi sangat kacau. Dia mengira Ricky Mo hanya berucap saja, tidak menyangka Ricky Mo benar-benar turun tangan, bahkan membantu sampai seperti ini. Di internet sesekali muncul komentar mengenai pabrik gelap perusahaanmu, tapi dengan cepat komentar itu dihapus. Media dan Weibo seakan kehilangan ingatan, lupa akan masalah ini, juga tidak ada orang yang mengungkit lagi. Sedangkan Lucy Sen yang sedang berada di luar kota untuk promosi film juga sudah kembali ke kota J. Kebetulan Amanda Mu menerima gaji, setelah itu mengajak dia keluar makan. Saat pulang kerja, yang datang menjemput Amanda Mu bukan Donisi, melainkan supir lain. Begitu Amanda Mu naik mobil, dia langsung menyebutkan nama restoran ke supir itu, "Antar aku sampai ke restoran itu, setelah itu tidak perlu menjemput aku pulang sendiri." Charles Mo yang sudah mendapat banyak uang, sedang menghitung buku PR murid SD, membalikkan kepala bertanya kepadanya, "Kamu mau kemana?" "Makan dengan teman. Aku juga mau pergi." Amanda Mu tidak terlalu ingin membawa dia pergi, tapi akhirnya tetap membawa dia pergi. Lucy Sen begitu melihat Charles Mo, bertanya kepada Amanda Mu, "Anak siapa ini? Aku tidak tahu kerabat keluargamu ada gen yang begitu baik seperti ini." Charles Mo adalah seorang anak yang tampan, rambutnya sedikit bergelombang, kulitnya putih, terlihat polos seperti anak kecil, saat tersenyum sangat manis sekali. Charles Mo memperkenalkan dirinya sendiri, "Namaku Charles Mo." PVTT, Lucy Sen baru meneguk teh langsung menyemburkan teh itu keluar. Bab 118 Peter si kakak kamu. Amanda Mu mengambil beberapa lembar tisu yang memberikan ke Lucy Sen. Dia belum memberitahu Lucy Sen perihal Ricky Mo, jadi begitu Lucy Sen mendengar ucapan Charles Mo langsung terkejut. Charles Mo sama sekali tidak tahu apa-apa, jelas terlihat Charles Mo sangat terkejut melihat reaksi Lucy Sen. Setelah dia duduk, dengan wajah penuh kebingungan bertanya kepada Amanda Mu, "Kenapa dengan namaku?" "Tidak apa-apa, namamu bagus sekali." Amanda Mu menepuk-nepuk kepalanya. Charles Mo hanya menjawab, "Oh." Kemudian duduk dengan tenang di sana, sama sekali tidak seperti biasanya saat dia bersama dengan Amanda Mu. Orang yang bermarga Mo ini, satu persatu pintar berakting. Charles Mo, adik sepupu Ricky Mo. Amanda Mu merangkai kata, Lucy Sen dengan mata yang masih melotot mendengar Amanda Mu melanjutkan ucapannya, "Charles Mo yang dulu kamu lihat itu, Ricky Mo yang asli." Hah, Lucy Sen mendengar dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mengerutkan alis berkata, "Maksud kamu, Charles Mo, yang dulu itu adalah Ricky Mo, sedangkan anak kecil ini baru Charles Mo yang asli." "Iya seperti itu." Amanda Mu menganggukkan kepala. Tanpa sadar mengalihkan pandangan, Amanda Mu melihat wajah Charles Mo memerah. "Kenapa wajah kamu merah?" Amanda Mu terkejut. "Malulah." Lucy Sen sekarang masih dengan tatapan yang penuh kebingungan, bukan? Kenapa Ricky Mo menyamar menjadi adik sepupunya sendiri? Dia bermasalah, punya kepribadian ganda. Tidak benar, ini bukan poin utama, poin utamanya adalah dia bukan seorang cacat, lagi pula parasnya juga sangat tampan sekali. Charles Mo yang masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi.
Saat ini dia akhirnya mengerti. Dia mengerutkan alis melihat Amanda Mu. Amanda Mu menuangkan air ke gelasnya, patuh. Minum air. Selesai berbicara, dia kembali mengangkat kepala melihat Lucy Sen, pelan sedikit bicaranya. Lucy Sen segera mengulurkan tangan menutup mulutnya sendiri. Masih dengan berlebihan menunjukkan gerakan seperti menarik resleting. Charles Mo, ternyata Ricky Mo yang asli, dia tidak hanya tidak jelek, tapi sangat tampan sekali, tentang itu seharusnya tidak masalahkan. Dia tahu ada anak kecil di sini, jadi tidak mengatakannya. Melainkan mengeluarkan ponsel mengetik pesan dan mengirimkan ke Amanda Mu, kalau begitu dia tidak impotenkan. Kamu sudah mencobanya. Amanda Mu tidak menjawab pertanyaannya yang tabu ini. Lucy Sen membalikkan kepala dengan tersenyum menggoda Charles Mo, anak lucu, kamu umur berapa? Wajah Charles Mo merah kembali, 14. Oh, umur 14 sudah setinggi ini, kalau nanti besar pasti tampan juga. Charles Mo juga tidak merendah diri, seharusnya begitu. Amanda Mu sudah terbiasa dengan Charles Mo yang begitu percaya diri, sudah terbentuk kekebalannya. Lucy Sen yang terkejut, sambil memegang perut tertawa terbahak-bahak. Amanda Mu memiringkan kepala, melihat Charles Mo dan memanggil, anak lucu. Wajah Charles Mo merah, jangan panggil lagi. Benar-benar malu. Amanda Mu terkejut, ternyata kalau dipuji orang lain Charles Mo bisa malu. Benar-benar, sulit dipercaya. Sifat Lucy Sen ceria, Charles Mo juga seorang anak yang suka bicara, mereka bertiga makan bersama dengan sangat gembira. Saat sudah makan lumayan banyak, Charles Mo berdiri dan pergi ke toilet, Amanda Mu baru ada kesempatan berbicara dengan Lucy Sen mengenai Ricky Mo. Ada satu hal yang aku belum mengatakan kepadamu, Ricky Mo pernah terluka karena tembak, aku yang mengambilkan peluru dari tubuhnya, selama proses mengambil peluru itu, dia sama sekali tidak berteriak atau pingsan. Selesai Amanda Mu berbicara, melihat raut wajah Lucy Sen sedikit berubah. Keluarga Mo adalah keluarga yang kaya, kekayaannya turun-temurun, urusan keluarga mereka sangat rumit. Tembak tidak sembarangan orang bisa memiliki. Lucy Sen mengerutkan alis, sebenarnya apa yang dilakukan Ricky Mo? Kenapa dia bisa terluka karena tembak? Sebelum ini Amanda Mu masih terkejut dengan daya tarik Ricky Mo, sampai melupakan masalah ini. Kenapa Ricky Mo bisa terluka karena tembak? Sebenarnya apa yang dia lakukan? Bisa dikatakan, masalahnya rumit, keluarga kaya seperti keluarga Mo sangat memperhatikan harga diri, tapi beberapa tahun ini karena rumor negatif tentang Ricky Mo mempengaruhi citra diri keluarga Mo, belum lagi menyuruh dia bertunangan dengan sis kamu, meskipun akhirnya menikahi kamu, tapi dilihat orang luar, Ricky Mo benar-benar seorang yang tidak berguna, juga tidak pantas menikahi putri keluargamu. Hubungan mereka berdua sangat dekat, meskipun Lucy Sen mengatakan yang sejujurnya, Amanda Mu juga tidak akan mempermasalahkan. Dia menganggukkan kepala tanda setuju, tentang ini aku juga pernah memikirkan, tapi aku tidak terpikir kenapa, perjanjian pernikahan ini diputuskan kakekku saat kakek masih berada di sini. Tidak lama setelah perjanjian pernikahan ditetapkan, kakek pergi ke luar negeri. Tentang hal ini aku masih ingat. Hal ini aku juga pernah dengar dari orang lain, saat itu Ricky Mo dengan ibunya, diculik, saat keluarga Mo menyelamatkan, ibu Ricky Mo sudah meninggal, meskipun dia hidup, tapi dia sudah dibuat menjadi impoten, kemudian tidak lama setelah itu, muncul berita tentang pernikahan dengan putri keluargamu. Anggota keluarga Lucy Sen ada yang bekerja di pemerintah, terhadap masalah ini, Lucy Sen tahu lebih banyak dibandingkan orang lain, saat itu Lucy Sen lebih tua dari Amanda Mu, mendengar beberapa berita dari keluarganya. Tapi juga hanya tahu beberapa hal saja. Amanda Mu menganalisa dan berkata, juga bisa dikatakan, perjanjian pernikahan antara Ricky Mo dan sis kamu, ada kemungkinan berhubungan dengan kasus penculikan itu. Ada kemungkinan seperti itu. Lucy Sen berpikir dalam. Amanda Mu terbenam dalam pemikirannya. Perjanjian pernikahan antara Ricky Mo dan sis kamu, pasti tidak semudah itu, apalagi dengan kepergian kakek ke luar negeri yang tiba-tiba, pasti ada hubungannya dengan itu. Kalau begitu apa yang kamu putuskan? Lucy Sen yang mendengar bahwa Charles Mo adalah Ricky, ikut senang. Tapi, setelah Amanda Mu mengatakan ini semua kepadanya, dia mulai khawatir. Keluarga-keluarga kaya itu,
dari luar tampak menakjubkan, tapi di balik itu pasti ada banyak hal yang disembunyikan. Sedangkan Ricky Mo sebagai penerus, bisa menyembunyikan keadaan dirinya selama ini, juga pasti bukan peran yang mudah. Tidak tahu, lihat saja sambil jalan. Amanda Mu tersenyum. Sejak dia masuk ke dalam keluarga Mo, kehidupannya seperti bukan miliknya lagi. Seringkali, orang berjalan karena takdir. Kamu tidak bisa berhenti, juga tidak bisa kembali, kamu hanya bisa maju melangkah dengan terpaksa, mungkin di depan ada jalan keluar, mungkin juga ada jurang di depan, tidak bisa berbuat apa-apa. Lucy Sen tidak tahu bisa berkata-kata apa lagi, mereka berdua diam. Saat ini, Charles Mo kembali. Di belakang dia masih ada satu orang. Setelah Charles Mo berjalan mendekat, dia minggir ke samping, memberi jalan orang yang ada di belakangnya, Kak Amanda Mu, ini kakak laki-lakiku. Amanda Mu mengangkat kepala, melihat sebuah wajah yang familiar. Hardy Si. Peter Si. Lucy Sen dan Amanda Mu terkejut. Lucy Sen bertanya terlebih dahulu, Hardy Si kakak kamu. Charles Mo menganggukkan kepala, iya benar, kakakku. Kenapa marga dia Si, sedangkan kamu bermarga Mo? Amanda Mu pernah bertemu Peter Si beberapa kali, tapi tidak menyangka dia ada hubungan saudara dengan keluarga Mo. Charles Mo menjelaskan dan berkata, kakakku ikut marga ayah, sedangkan aku ikut marga ibu. Peter Si tersenyum ke Amanda Mu, Charles kecil Natalia, maaf sudah merepotkan kamu. Lumayan, pikiran Amanda Mu sedikit kacau. Bab 119 pikirkan dulu, bagaimana mendapatkan aku. Charles Mo sedikit terkejut, kalian semua kenal dengan kakakku. Dia tahu Peter Si adalah aktor, tapi dia sama sekali tidak tahu kalau di dalam negeri Peter Si sangat terkenal. Tentu saja kenal, Peter Si adalah orang senior di dunia hiburan, kemampuan aktingnya sangat bagus, penggemarnya juga sangat banyak. Selesai bicara Lucy Sen mengeluarkan ponsel, Guru Peter Si, boleh tidak foto denganmu? Tentu saja boleh. Peter Si tersenyum lembut, tapi masalah hari ini kamu harus bantu aku untuk jaga rahasia. Baik, setelah Lucy Sen membuka kamera, dia menarik Amanda Mu, foto sama-sama. Tidak perlu, kalian saja yang foto, Amanda Mu tidak mengidolakan artis. Dia hanya suka dengan film yang diperankan Peter Si saja. Foto bersama seperti ini, dia juga tidak terlalu berminat. Peter Si tersenyum melihat dia, nada bicaranya lembut, Nona Mu anggap berkorban untuk menemani aku. Sikap Peter Si terlalu lembut, Amanda Mu tidak enak hati menolak lagi. Akhirnya pergi untuk berfoto bersama. Mereka bertiga berdiri bersama, Charles mau membantu mereka mengambil foto. Peter Si berdiri di tengah, Lucy Sen dan Amanda Mu di samping kanan kirinya. Selesai mengambil foto, Lucy Sen menerima ponselnya, kemudian ada telepon masuk. Telepon dari agen, dia tidak langsung menutup telepon, membalikkan kepala berkata kepada Amanda, agenku menelepon, aku harus pergi dulu. Amanda Mu menganggukkan kepala, kamu cepat pergi. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Senior sampai jumpa. Lucy Sen melambaikan tangan ke Peter Si. Membalikkan badan bergegas meninggalkan restoran. Amanda Mu membalikkan kepala melihat Charles Mo dan Peter Si, dia baru menyadari wajah mereka berdua sangat mirip. Amanda Mu teringat yang lalu makan di Jade Imperial, Peter Si datang menyapa James Gu. Melihat Ricky Mo di sana juga tidak bicara dengannya, tampaknya tahu masalah antara dia dengan Ricky Mo. Tapi dia adalah kakak sepupu Ricky Mo, membantu Ricky Mo menyembunyikan. Juga hal yang wajar. Demi membohongi dia, Ricky Mo benar-benar menguras pikiran dan tenaga. Tanpa sadar Amanda Mu menyeringai, senyumnya terlihat sinis. Peter Si seperti mengerti jalan pikirannya, ekspresi di wajahnya memudar, dengan sangat tulus berkata, membantu Ricky Mo membohongi kamu, aku minta maaf. Amanda Mu mengaitkan bibir berkata, Tuan Si jangan berkata seperti ini, kita semua berada di posisi yang tidak sama. Tuan Si. Peter Si tersenyum tidak berdaya, berkata, kalian berencana mau pulang. Aku antar kalian. Amanda Mu ragu-ragu melihat sekilas Charles Mo, Ricky Mo mendisiplinkan dia dengan sangat ketat, seharusnya, ketika dia melihat kakak kandungnya, dia akan langsung ikut dengan kakaknya pergi. Tapi, mendengar nada bicara Peter Si, dia tetap akan pulang ke rumah Ricky Mo.
Melihat Amanda ragu-ragu, Peter Si menjelaskan dan berkata, pekerjaanku sangat sibuk, tidak ada waktu mengurus Charles Mo kecil, lebih baik baginya kalau tinggal di rumah Ricky Mo. Peter Si menyetir mengantar Amanda Mu dan Charles Mo kembali ke villa. Amanda Mu dan Ricky Mo berjalan di depan, Peter Si di belakang mereka, berjarak setengah langkah. Begitu Amanda Mu masuk, kebetulan melihat Ricky Mo dari lantai atas turun ke bawah. Dia mengangkat kepala melihat Amanda Mu, ekspresinya biasa, tapi saat melihat di belakangnya ada Peter Si, dia menyipitkan mata, tatapannya langsung berubah. Ricky Mo, Peter Si terlebih dahulu menjelaskan, makan di luar, bertemu dengan mereka, sekalian mengantar mereka pulang. Ricky menjawab, kemudian duduk di sofa, memberi perintah ke bodyguard, ambilkan teh. Amanda Mu melihat mereka berdua duduk di sofa, tampak seperti ada sesuatu yang mau dibicarakan, dia segera menarik Charles Mo naik ke lantai atas. Begitu Charles Mo kembali ke kamar, dia mulai menulis PR, tapi bukan PR-nya sendiri, yang dia tulis adalah PR murid SD. Demi uang, anak kecil itu bekerja keras. Amanda Mu kembali ke kamar, selesai mandi dan keluar, dia menerima pesan dari Lucy Sen. Kamu dan Ricky Mo sudah melakukan belum? Dia bisa tidak? Aku rasa meskipun dia tidak seperti yang digosipkan, tentang itu seharusnya tidak masalah kan? Amanda Mu tersenyum tidak berdaya, membalas pesannya, cepat istirahat, jangan bicara hal sembarangan seperti ini. Lucy Sen tidak hanya mengabaikan pesannya yang menyuruh dia tidur, malah mengirim pesan suara. Amanda mendengarkan pesan suara itu. Yang aku bicarakan bukan hal yang sembarangan, yang aku bicarakan semua hal yang penting, meskipun cara yang dilakukan Ricky Mo sedikit keterlaluan, tapi kamu juga harus terlebih dahulu mendapatkan dia, kalau tidak, kalau sis kamu wanita rendahan itu tahu, Charles Mo, adalah Ricky Mo, kamu lihat apa dia tidak akan berusaha merebut. Perkataan Lucy Sen benar-benar mengingatkan Amanda Mu. Sebelumnya sis kamu sedang berencana menggait Charles Mo, kalau sampai dia tahu, Charles Mo, adalah Ricky Mo, dia pasti tidak akan tinggal diam. Lalu kenapa kalau dia mau merebut, Ricky Mo pasti tidak akan bersedia melihat dia lebih lama. Charles Mo, yang dulu Amanda Mu tidak berani mengucapkan perkataan seperti ini, tapi dia sekarang adalah Ricky Mo, lebih tidak mungkin lagi dia bisa menyukai sis kamu. Baru saja dia mengirim pesan suara ini, lalu dia mendengar suara Ricky Mo dari balik pintu, benarkah? Begitu mengenal aku. Amanda mengangkat kepala melihat ke arah Ricky Mo, pikirannya jadi kacau. Kapan dia datang? Dia mendengar percakapannya dengan Lucy Sen. Ting tong. Lucy Sen membalas pesan dengan sangat cepat. Amanda mengunci ponselnya tidak buru-buru mendengar pesan Lucy Sen. Kapan kamu datang? Yang seharusnya didengar, aku sudah dengar semua. Ricky Mo tidak secara langsung menjawab pertanyaannya, tapi jawabannya sudah cukup menjelaskan kalau dia sudah mendengar semuanya. Amanda Mu tidak bisa menutupi rasa canggung di wajahnya, Ricky Mo menyeringai, dalam nada suaranya terdengar ada rasa senang, aku pergi mandi, kamu pikirkan saja sendiri. Memikirkan apa? Pikirkan dulu, bagaimana mendapatkan aku. Hehe. Karena Ricky Mo diam-diam turun tangan membantu, perusahaanmu yang terkena masalah sebelumnya, kembali beroperasi dengan normal, yang berinisiatif datang meminta kerjasama dan menanamkan modal, tidak terhitung banyaknya. Kelvin Mu merasa perusahaanmu akan naik lagi, setiap hari sangat sibuk, senang sekali, bahkan masih mengajak Amanda Mu bertemu dengan partner bisnis mereka. Amanda Mu langsung menolak, tidak perlu, ayah lebih baik bawa kakak saja pergi, Ricky Mo tidak senang aku menghadiri perjamuan. Sekarang begitu ada urusan, dia langsung menggunakan Ricky Mo sebagai alasan, sangat berguna sekali. Pemikiran dia dan Kelvin Mu tidak sama, dia mengenal Ricky Mo, meskipun Ricky Mo membantu perusahaanmu, tapi dia masih merasa ada yang aneh sepertinya urusannya tidak sederhana. Boleh juga, Kelvin Mu menganggukkan kepala, bertanya kepadanya, kapan Ricky Mo ada waktu, kamu bawa dia ke rumah keluargamu untuk makan bersama. Bahkan berani memanggil nama, Ricky Mo, berniat untuk mengambil hati menantu. Meskipun dia tidak akan membawa Ricky Mo pulang ke rumah keluargamu, tapi di mulut dia berkata, baik. Di perjalanan pulang,
Amanda Mu menyuruh supir menghentikan mobil, dia turun untuk membeli sesuatu. Area barang kebutuhan sehari-hari di supermarket, sebagian besar tertempel logo perusahaanmu. Amanda berjalan mendekat, mendengar orang di samping berkata, perusahaanmu ini kenapa masih belum bangkrut, masih punya muka menjual produknya. Iya, yang melindunginya orang kuat, produknya bermasalah lalu cari orang dekat untuk membantu menyelesaikan, memuakan. Amanda Mu berdiri sejenak di depan rak, membeli beberapa barang kemudian keluar. Dia tahu apa rencana Ricky Mo. Kali ini perusahaanmu dalam menghadapi masalah, pabrik yang terekspos, selain tidak ada niat untuk meminta maaf, juga tidak mendapat hukuman apapun. Tidak hanya itu, perusahaanmu juga menghilangkan semua berita negatif tentang perusahaanmu. Hal ini bisa membuat masyarakat luas lebih tidak suka. 120 Aku mencintaimu juga sudah terlambat. Pepatah mengatakan, masalah kecil kalau diabaikan akan menjadi masalah besar. Apalagi perusahaanmu diberitakan sebagai pabrik yang menggunakan material berkualitas buruk. Amanda Mu memiliki firasat, perusahaanmu bukan melewati kesulitan, melainkan bencana baru akan dimulai. Meskipun mendapatkan banyak penanaman modal dan kerjasama, tapi saat produk sampai ke pasar, tidak ada konsumen yang bersedia membeli. Semuanya usaha yang sia-sia. Di zaman di mana informasi dengan mudah bisa menyebar luas, tidak bisa mengabaikan pengaruh informasi yang beredar di internet. Begitu perusahaanmu melakukan pergerakan yang besar, pasti akan ada orang yang mengungkit kembali masalah material berkualitas buruk yang digunakan perusahaanmu. Kemudian orang-orang akan memegang kendali. Pasar sangat luas, saingan juga banyak sekali, lingkup konsumen yang dipilih juga terlalu besar. Perusahaanmu sama sekali bukan apa-apa. Setelah menyadari tujuan dari Ricky Mo, semakin Amanda Mu memikirkan, tubuhnya semakin mengeluarkan keringat dingin. Memang Ricky Mo terlihat sedang membantu perusahaanmu, tapi tujuan dia sebenarnya adalah untuk menghancurkan perusahaanmu. Mobil berhenti di depan pintu villa. Amanda Mu bergegas membuka pintu dan turun dari mobil. Malam di musim dingin, makin hari udara semakin dingin. Angin dingin bertiup, Amanda Mu bersin, wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia berjalan sampai ke ruang tamu tidak melihat ada Ricky Mo di sana. Bodyguard yang ada di samping mendekat dan berkata, Nyonya, Tuan muda sedang berada di ruang baca. Amanda Mu mendengar ini, langsung pergi menuju ruang baca Ricky Mo. Sepertinya dia juga baru kembali. Jas yang dipakainya belum sempat dilepaskan, sedang mengulurkan tangan mengambil buku dari rak. Mendengar pintu dibuka, dia membalikkan kepala, melihat yang masuk adalah Amanda Mu. Dia menyeringai, seperti sedang tersenyum, tapi juga tidak mirip. Kamu sudah kembali. Selesai dia berbicara, dia kembali membalikkan kepalanya melanjutkan mencari buku. Amanda Mu berjalan mendekat, memegang pergelangan tangannya, menarik dia supaya dia berhadapan dengannya. Amanda Mu menatap matanya, berkata sekata demi sekata, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Perusahaanmu melakukan kesalahan apa terhadapmu? Ricky Mo menarik pergelangan tangannya, mengulurkan tangan memegang tangan Amanda Mu, dingin sekali. Dia menggenggam kedua tangan Amanda Mu. Telapak tangannya lebar dan hangat, kehangatan tangannya membuat Amanda Mu tidak bermaksud menarik tangannya dari dia. Laki-laki seperti Ricky Mo, dengan sekali gerakan, ingin membuat seorang wanita tersentuh, mudah sekali. Amanda Mu tiba-tiba tersadar, menarik tangannya, mengulangi pertanyaannya barusan, perusahaanmu melakukan kesalahan apa terhadapmu? Kamu bertanya seperti polisi yang sedang menginterogasi. Ricky Mo menatap tangannya yang kosong beberapa saat, ekspresi di wajahnya menjadi dingin. Kamu tahu maksud dari pertanyaanku? Ricky Mo membalikkan badan duduk di kursi, dengan acuh tak acuh berkata, kamu menyuruh paparazzi pergi ke pabrik perusahaanmu mengambil gambar, aku kira kamu tidak ada perasaan terhadap perusahaanmu. Amanda Mu terkejut melihat dia, bahkan sampai hal ini dia juga tahu. Ricky Mo sangat jelas dengan ekspresinya ini, kedua matanya menatap lekat-lekat Amanda Mu, ada sesuatu di matanya yang membuat orang sulit menebak. Setelah sekian lama, Amanda Mu mendengar suaranya yang serak, masalahmu, asal aku mau, tidak ada yang aku tidak tahu. Maksud dia adalah, Amanda Mu di hadapannya semua transparan.
Semua yang dilakukan Amanda Mu bisa dengan mudah diketahui oleh Ricky Mo. Ricky Mo mengancam dia lagi. Menarikkah? Mengikuti setiap gerak-gerikku membuat kamu merasa puas. Suara Amanda Mu terdengar sedikit tajam. Dia merasa Ricky Mo mungkin benar-benar seorang yang gila. Mencari tahu setiap gerak-geriknya, membuat dia merasa dirinya seperti seekor hewan peliharaan. Aku memperhatikan kamu. Reaksi Amanda Mu, Ricky Mo seperti tidak merasakan, melanjutkan berbicara, kalau tidak, saat kamu ditipu Kelvin Mu dan Siska Mu pergi menyelamatkan ibu kamu, bagaimana aku bisa dengan segera menyelamatkan kamu? Meskipun sudah menyiapkan hati sebelumnya, tapi Amanda Mu masih terkejut sampai matanya melotot. Ternyata dia benar-benar tahu semua. Amanda Mu di hadapannya sama sekali tidak ada rahasia. Atau Ricky Mo terhadap Amanda Mu sama sekali tidak ada niat buruk, tapi Ricky Mo terlalu mengontrol dia. Jangan menunjukkan tatapan seperti itu, aku tidak suka. Ricky Mo tiba-tiba bangkit berdiri, mengulurkan tangan menutup matanya, dia menundukkan kepala, mengecup bibirnya, suaranya yang serak seperti orang tua berkata, asal kamu patuh, itu sudah cukup. Ciumannya sama hangatnya dengan tangannya, tapi Amanda malah gemetar. Ricky Mo mendekap dia dalam pelukannya, telapak tangannya yang lebar membelai rambutnya, suaranya terdengar sangat mesra, jangan takut. Aku tidak akan bersikap seperti mereka terhadapmu, kamu orang yang akan menemaniku menjalani sisa hidupku, aku mencintaimu juga sudah terlambat. Amanda tidak berani bergerak, Ricky Mo yang seperti ini membuat setiap pembuluh di tubuhnya seakan ingin lari. Setelah beberapa saat, Amanda Mu kembali membuka suara, perusahaanmu. Perusahaanmu tidak akan ada masalah, bukannya masih ada kakekmu. Ricky Mo melepaskan pelukannya, menyingkirkan poni yang menutupi keningnya, ayo makan. Kakekmu. Amanda Mu digandeng Ricky Mo turun ke lantai bawah, dia mengikuti Ricky Mo, tapi pikirannya masih terbang jauh. Kalau menurut yang dikatakan Lucy saat itu, alasan perjanjian pernikahan antara keluargamu dan keluarga Mo, kakekmu adalah orang memegang peran yang penting. Saat itu kakekmu pergi ke luar negeri untuk pensiun, tidak pernah kembali lagi ke sini. Sudah 10 tahun Amanda Mu tidak pernah melihat kakekmu, kalau bukan karena ada yang mengungkit, dia sudah tidak ingat kalau dia memiliki kakek. Barusan Ricky Mo mengungkit tentang kakekmu, kalau begitu tujuan dia adalah. Amanda Mu terpikir sesuatu, segera menghentikan langkah kakinya, melihat Ricky Mo dan berkata, kamu ingin menggunakan perusahaanmu, memaksa kakekku pulang kemari. Ricky Mo membalikkan kepala melihat dia, sorot matanya menunjukkan kekaguman, pintar sekali. Untuk apa kamu memaksa kakekku pulang? Kamu ada tujuan apa? Apa jangan-jangan selain masalah perjanjian pernikahan antar dua keluarga, masih ada hal lain yang tidak diketahui orang lain? Sedangkan masalah itu bagi Ricky Mo sangat penting sekali. Ricky Mo sejak kasus penculikan itu, apa tujuan Ricky Mo terus menyembunyikan identitas dirinya? Masih ada banyak hal yang tidak terpikirkan, pikiran Amanda Mu semakin kacau. Di ruang makan, Charles Mo sudah duduk di sana, tapi karena Ricky Mo dan Amanda Mu belum datang, dia belum mulai makan. Melihat mereka berdua bergandengan tangan masuk ke ruang makan, dia mengerucutkan bibir, berkata, tidak serasi. Ricky Mo menarik kursi untuk Amanda Mu, kepalanya tidak diangkat langsung berkata, Charles, gurumu mengatakan nilai kamu buruk, aku daftarkan kamu untuk les ya. Tidak perlu. Begitu raut wajah Charles Mo berubah, berkata dengan sangat tidak bersemangat, kalian pasangan yang sangat serasi sekali, sudah ditakdirkan sejak lahir. Orang yang tidak bermoral. Menyuruh dia ikut les, lebih baik menyuruh dia mati saja. Charles Mo diam-diam melirik dia, membalikan kepala dengan tersenyum mengambilkan lauk untuk Amanda Mu, Kak Amanda Mu, kamu makan ini. Terima kasih. Amanda Mu menyodorkan mangkuk menerima lauk yang diambilkan Charles Mo, rasanya dia dan Charles Mo orang yang sama-sama kasihan. Selanjutnya 121 mengulas.